Nah, sudah direkord nih. Kakak Murino, apa kabar Kak Murino? Wah, di Koni ini makanya ruangannya nih. Murino. Oh, berarti saya ke bagian kawan nih. Siap, Pak Ketua. Widih, Pak Ketua, di sini mah Kakak Fasil ada. Oh iya benar, Kakak Fasil. Suaranya nggak kedengaran sih. Masa sih Kak Ju? Waduh. Iya. Kesini HP-nya kok lemot ya? Nggak dengar suaranya. Baik kakak-kakak, ini pertama-tama kita, jadi kalau ada hal-hal yang dirasa kurang pas, kita santai saja ya, tetapi kalau tidak dimulai, kita tidak akan tahu apa dan bagaimana. Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa dengan saya, fasilitator di PKG PJOK ini. Ini pertama-tama kita dan sama Kak, saya juga masih meraba program yang diberikan oleh kementerian. Ya, dan hal ini juga menjadi pengalaman baru buat saya sebagai guru PJOK yang seharusnya bagi saya sih disyukuri. Kenapa? Karena memang di antara sekian banyak mata pelajaran, sekian banyak guru, kenapa harus PJOK yang diberikan PKG? Kenapa harus 3 bulan? Nah, hal ini nanti akan kita sikapi bersama-sama melalui modul-modul yang akan kakak berikan. Yang akan kakak baca dan buka. Tenang aja Kak, nanti dalam modul tersebut ada isian, jawaban, mungkin seperti ada pembelajaran yang harus kakak selesaikan. Tetapi pesan dari saya yang pernah mengikuti PKG ini, santai saja, ikuti saja alurnya, dan kita nikmati bersama. Saya yakin guru PJOK mah luar biasa. Kalau di sekolah kita mah semua serba bisa. Ada yang kesulitan uang, kita maju. Ada yang berantem, kita maju. Karo op tuh jagonya tuh ya. Ada yang butuh bantuan apa, kita masukan juga. Kita yang maju guru PJOK mah. Jadi buat PKG ini mah sambil tutup mata juga tidur gitu kan. Jadi santai aja. Iya, kerasukan dari Murino yang maju gitu kan. Nggak ada guru lain mah. PJOK mah semua serba bisa. Untuk Gusir itu, setan Dani tuh. Santai saja dan kita nikmati bersama. Itu Kak opening dari saya, dan sekarang saya akan coba buka slideshow. Nah, yang sudah tadi di awal, saya masih meraba-raba di teleponnya iya. ke Stres orang masuk ke grup online aja kedua orang pisan lah gitu. Kalau buka slideshow tuh macet apa ini? Ini Cilegonnya ini. Oh, ini dia. Coba orang ngerti Bu, nantinya bisa LK enggak LK segala macam. Mana saya di sini. Juhro mikrofonnya matiin. Kita masih di sekolahan. Enggak denger amat ya. Sudah ya? Ada nggak muncul nggak nih? Ya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Bu Juro, kata dimatiin tuh. Makasih ya Pak ya. Pak, oh iya Pak, makasih Pak. Makasih ya Pak. Catatan ada 2 ya Pak ya. Widih, 3 sama apa itu Bu Juro? Gembira Pak. Ada tampil nggak teman-teman? Tampil. Kak Fasil, matiin aja itu Kak Fasil. Bu Eli. Mikrofonnya. Mana nih? Pandi itu ponakannya si teman saya, tapi tadi di Amerika saya. Nah, gitu kan? Lah, muncul kemana lagi nih? Udah, aman ya? Udah ya? Ya, kita coba lagi. Present lagi. Siap, udah aman ya? 70 pelaku kan. Ya, bagus. Oke, Kak. Terlihat, Kak? Nah, begini aja ya. Ya, ini. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta PPKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kakak-kakak, perkenalkan nama saya Gustavianto Yudo Subroto atau dipanggil Gustaf. Saya mengajar PJOK di SMK Negeri 1 Cilegon. Ini foto saya yang udah di Photoshop, jadi kelihatan ada berambut dan lebih putih kan? Pastinya ya seperti inilah, mirip-mirip, nggak jauh beda. Saya kebetulan di Dapuk menjadi fasilitator kelas 1 di Cilegon ini. Kita angkatan pertama di PJOK Cilegon. Mudah-mudahan kita tidak sebagai teman atau tidak sebagai fasilitator atau yang difasilitasi, kita sama-sama belajar bersama melalui PKG ini. Baik, selanjutnya adalah kakak-kakak, kita masuk ke sesi perkenalan diri. Tuliskan nama kakak di kolom chat. Setelah itu, sertakan nama satu benda. Bendanya itu bisa benda hidup atau mati yang dapat menggambarkan Anda dan jelaskan alasannya. Misalnya, nama saya Gustaf. Nah, bendanya adalah kacamata. Alasannya apa? Karena saya orang yang mampu melihat ke segala arah. Wah, gitulah kira-kira, Kak. Coba, Kak, sekarang silakan kakak-kakak tuliskan di kolom chat. Enggak? Saya masih meraba-raba, mana chatnya ini? Silakan Kak, di kolom chat Kak. Kak Anas, silakan. Ada Kak Sidik di sini. Kak Raup, ketik di kolom chat, cari. Yang ini, di kolom ini. Nah ini, chat with everyone. Betul. Nama Murino, bawahnya sekalian Kak. Nama langsung nama gitu misalnya. Silakan. Yang menggambarkan kata-kata sekalian. Kak Muhammad Sidik apa? Yang menggambarkannya apa? Saya Situasi hari ini bagaimana? Silakan dituliskan dalam kolom chat. kok nggak bisa buat nulis sih, keperimen ganti HP. Widih, jangan ganti handphone. Jangan dulu, lagi mahal. Nama Rudi, air laut. Wah, ini anak-anak pantai ini, jangan-jangan ini. Soalnya tadi tuh nggak bisa ini, nggak dengar suaranya, jadi ganti handphone, bukan beli. Oh gitu, iya iya betul. Lanjut, Bu Ju. Iya Pak, lagi dari mana ini? Gak apa-apa, sambil aja di mute dulu aja. Untuk nulisnya nggak bisa, dari mana ini, nggak ketemu. Di kolom yang kotak nih, Kak Ju, ada chat dengan semua orang. Kolom kotak di sebelah gambar people, di sebelah gambar segitiga ini. Kalau di laptop atau di handphone di kolom kotak. Seperti ini. Iya. Soalnya HP-nya, laptopnya lagi dipakai ngejum, dia mati. Silakan Kak, sambil berjalan. Saya coba Kak Rudi. Silakan Kak Rudi, open mic-nya dan jelaskan Kak Rudi sebagai apa hari ini. Jam berapa ini? Jam 4, masa jam 5 ya? Sampai rumah ini jam 4. Kak Rudi ada? Dia ada mikir lama. Saya sampai rumah jam ayo Kak Rudi ada? Buju, matikan mic-nya Buju. Nah. Nah, itu bisa tuh Jujuh tuh. Silakan Kak Ju, ditulis aja. Hai, urip maning. Nah, siap. Kak Rudi nggak ada? Kita coba ke Kak Murod. Silakan Kak Murod. Apa nih? Jadi apa nih? Kak Murod. Murad, terdengarkah?
Ya, urutan ketiga, Kak Dani Tiasar, Putra Samudra. Silakan Kak Dani. Iya Pak, kenapa tuh maksudnya tuh? Kak Dani, ini Ah. katanya jadi apa? Jadi jam nih. Gimana Oh, gimana iya. maksudnya jadi jam nih gimana nih? Biar nggak terburu-buru dengan waktu, jadi jangan ngaret lah. Intinya Yang ngaret ya. Iya. Karena alasannya nggak suka nunda-nunda. Untuk sementara saya ngikutin aja deh. Wajar Ini lagi kapan ngomong. lagi nggak bisa. Ampun deh. Kenapa saya milih jam? Karena saya berpikir saya bukan orang yang suka nunda-nunda dan tidak suka ngaret gitu Pak. Oke, beri aplaus dulu buat Kak Dani. Saya suka alasannya karena jam itu nggak suka ngaret ya. Ya. Ya, Kak Dani ini orang yang on time katanya. Betul, betul, betul. Kayak permainan di olahraga Kak Dani ya. Kalau nggak ada waktu yang tepat nanti ya molor semua ya. Betul, Oke, betul. mantap jiwa, luar biasa. Sesuai dengan Kak Fatimah, silakan Kak Fatimah. Jadi apa nih Kak Fatimah ini? Kak Fatimah sampai tuning room, silakan dibuka mic-nya dan dijelaskan kepada teman-teman. Adakah Kak Fatimah? Baik, kalau tidak ada Kak Rauf, lanjut Kak Rauf. Untuk sementara saya masih belum bisa nulis, ini HP-nya. Nanti saya panggil Kak Ju, tenang Kak Ju, saya panggil nanti kalau Iya, bisa nulis. tapi Bapak izin Tapi saya sebentar, nggak ada bisa. tukang paket. ayo tukang paket. Saya masih di sekolahan belum pulang, Kak. Mangga, Kak Rauf, mana Kak Rauf ini? Oh, siap, Lagi siap. makan bakso. Silakan Kak Rauf, kenapa jadi apa nih? King Kong tuh King Kong. Jadi King. Ini laptopnya ngewok. Silakan Kak Rauf, kenapa jadi King Kong nih? Ya. Keren juga kayaknya nih. Sebenarnya sih banyak orang kan sudut pandangnya beda melihat King Kong itu besar, gede, rakus gitu kan. Tapi saya melihat ada sisi lain yang berbeda dari salah satu binatang ini. Kenapa bisa menyimbolkan? Terutama ya dari segi badannya yang besar bisa melindungi lah gitu kan. Untuk sama-sama bisa kemauannya besar, kemudian juga motivasinya besar gitu. Kita ibaratkan seperti itu. Kakak Gustaf. Jadi besar juga bukan badannya tapi diibaratkan dengan kemauannya, motivasinya dan juga keinginannya yang besar begitu. Terima kasih. Luar biasa Kak Rauf ini ya, benar-benar menjiwai ini. Benar. King Kong ini lawan Godzilla kalau di film nih Kak Rauf nih. Paling hebat udah. Siap. Iya, pacarnya cantik Kak Rauf di film tuh ya. Jangan-jangan waduh. Kamu Rino, silakan Kamu Rino. Kamu Rino nih bola Jere. Gimana Kamu Rino? Pak, lagi mikir Pak. Wih mikir, gak usah dipikir Kamu Rino. Satset saja. Si Kasep mikir aja. Ya, baik Pak. Jadi kenapa saya memilih bola, benda bola? Karena bola itu kan selalu dikejar itu Pak. Ibaratkan hidup. Ibaratkan hidup kita selalu Bola dikejar benda tapi itu. dibuang lagi, udah dapat dibuang. Contohnya seperti kegiatannya sekarang ini Pak, PKG. Kita selalu mengikuti, mengejar setiap statement-statement supaya apa yang saya ambil ilmunya dari kegiatan PKG ini bermanfaat tentunya untuk siswa dan siswi nantinya Pak. Itu saja sih Pak. Luar biasa Kak Murino dan Kak Rauf. Saya berikan aplaus dulu lah dari sini dari jauh. Betul. Ternyata bola filosofinya luar biasa ya. Saya kira hanya ditendang-tendang saja, ternyata buat dikejar. Betul. Tapi bukan mengejar wanita Pak. Wih. Kalau ngejar saya itu saya ikut nanti ya. Ajakin saya. Ada. Terima kasih Kak Murino. Kak Juhrofiah, silakan Juhrofiah, makan mic aja. Nih, Kak Juh nih kira-kira kalau benda apa nih? Bendanya apa nih Kak Juh nih?
Kalau saya bukan benda ya, kalau Kak Raup itu King Kong, kalau saya semutnya aja dah. Wih, kenapa milih semut ini? Semut kan kecil ya, Ah, kecil berjalan juga lambat. Karena ah. dia banyak gitu, gotong royongnya itu loh yang menjadi ini. Oh, Biar itu. semut kecil nggak bisa mengangkat benda yang besar, tapi karena gotong royong dia jadi apa ya, bisa keangkat gitu. Terus Ya, jalannya ya. pelan tapi pasti gitu. Dan kalau menggigit pun semut pasti sakit. Gatalnya agak keturunan gitu. Nah udah hanya segitu aja dulu. Ya, ya, Saya ya. sudah Luar gotong biasa. royong ini. Enggak. Kalau King Kong mah enggak gotong royong udah kuat. Semut rang kayak Kak Juh ini ya, bahaya ya. Diam-diam King Kong suruh main ngegel. bola. Oh, Mourinho. Nanti Ya, lagi ya, main luar bola biasa. digigit sama semut, gatel, lari-lari, loncat-loncat. Waduh, katanya kayak digigit semut dulu waktu saya mau disunat tuh ya. Waduh, kayak gitu jangan-jangan ya. Baik, lanjut. Wah, ini Kak Sidik juga sama nih kok larinya ke sana juga. Kak Sidik, silakan Kak Sidik. Ada nggak Kak Sidik? Lagi off Kak Sidik? Muhammad Sidik? Kak Hafiz dulu, Kak Hafiz Anas. Kak Hafiz Anas silakan. Tapi ini susah banget ya. Ya, Anas, makasih Kak. mangga. Kalau saya ingin jadi benda seperti kunci ya, Wih, kunci kenapa tuh Kak? ya bisa ngebuka apa aja gitu. Ya ingin tahu lah lebih ininya kalau kunci itu kuncinya rusak. karena kita penasaran jadi ingin tahu apa itu di dalamnya gitu. Ini Oke. gimana ini? Kotak Laptopnya amal nggak masjid. Nah, Amal tuh. kan selain kotak amal masjid juga kan ada kuncinya kan isinya nggak tahu tuh uang doang apa selembaran kertas promosi. Iya. Pantes Ya, dong, ya, Kak. betul. Kunci ya, bisa Iya. membuka apapun ya. Bisa membuka apapun, ingin tahu lah, kepo lah. Oke. Sama Ya. kayak PKG ini kepo lah gitu kan, pengen tahu gitu apa itu di dalamnya gitu. Baik, luar biasa. Yang belum nih, Kak Fatimah tadi paket. Assalamualaikum katanya. Silakan Kak Fatimah. paketnya. Iya Pak, tadi ada panggilan paket. Mangga, gimana? Kalau saya pengen jadi sepatu Pak, Sepatu. Kenapa tuh? pengen aktif dan tahu menjelajahi jalan-jalan yang belum saya jalani. Ini ada benang merahnya nih, Kak Murino, Kak Hafiz tadi ya, Kak Fatimah nih ya. Keponya tinggi nih. Bagus. Tapi juga ada yang keren, ada Cucok Rowo nih, saya belum tahu nih. Pak Sidik, gimana Pak Sidik? Sudah ada nih? Yang ini maksudnya Gimana Pak Sidik? Baik, saya kira terkena jaringan, nggak apa-apa. Ya, seperti itu kakak-kakak. Ya, hari ini saya sudah dapat gambaran banyak sekali berkaitan dengan benda yang ternyata menggambarkan kita semua. Luar biasa. Oke, selanjutnya adalah kita lanjutkan kepada materi kita. Perkenalan diri sudah. Kita hari ini agenda 10 menit, Kak. Kita beranjak tadi pukul jam 15.30. Kita pengantar paradigma nanti ini ada lakukan pemetaan harapan dan kekhawatiran dan kesepakatan kelas. Langsung lanjut modul tetap maya nomor modul 1,1. Saya harap kakak-kakak nanti dipelajari. Setelah ini bisa membuka modul-modulnya dan dipelajari. Ada pemaparan tujuan, refleksi, apa itu refleksi, analisis cerita dan refleksi bersama. Oke. Sebelumnya juga sudah kita sama-sama dengarkan berkaitan dengan apa sih yang harus kita hadapi nanti di PKG ini. Tadi Kak Ali, Kak Noni sudah menjelaskan panjang lebar, bahkan ada pertanyaan yang krusial tadi kalau menurut kita ya, atau menurut teman-teman juga, bahwa apa sih yang didapatkan dari PKG ini, apakah bentuk nominal ataukah bentuk apa, karena memang PKG, PPG, PLPG mirip-mirip nih, ada GG-nya nih, jadi
pemahamannya mungkin rada mirip, tapi sudah jelaskan tadi, mudah-mudahan teman-teman juga memahami dan mendengarkan bahwa PKG ini tidak mengarah kepada yang sebelah sana, tapi lebih mengarah kepada peningkatan kompetensi diri. Melalui cara apa? Melalui cara hari ini kita diskusi bersama, kolaborasi tadi. Tujuannya yaitu nomor 1, kita sudah sering mengenal tadi ya. Yang kedua, sudah memahami arah paradigma. Yang ketiga, menjelaskan. Nah, ini yang kita akan pelajari sekarang. Poin 3 dan poin 4 pada sampai jam 4 nanti dan dilanjutkan sampai jam 5. Baik, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Kakak-kakak, saya lagi pertanyaannya nih. Tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah. Apa sih tujuannya? Silakan Kak, tulis di kolom chat Kak. Menurut Kakak, tujuan dari pelajaran PJOK itu apa? Silakan. Saya ulangi lagi pertanyaannya, apa tujuan dari pelajaran PJOK menurut kakak-kakak sebagai guru PJOK di SD, SMP, dan TK? Boleh diketik, Kak. Sambil dibiasakan, Kak, ya. Saya juga membiasakan diri untuk main-main IT, karena mau nggak mau kita harus berhadapan dengan IT. Kak Rudiansah, wow, hebat, mantap. Kak, tolong hidupin lampu dong. Ketik sendiri saja, tidak apa-apa, tidak ada salah benar di sini. Kita berbagi dan kita sharing bersama. Kak Rudi, lengkap sekali nih. Penjas Orkes adalah sebagai sarana efektif untuk membentuk dan mengembangkan sifat-sifat kepribadian anak secara positif. Selain dari upaya pembentukan tubuh, oh ya betul, jasmani ya, pencapaian prestasi, pengembangan aspek sosial, mental, kecepatan proses berpikir, dan juga PJOK adalah upaya untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan keterampilan fisik terdidik. Oh, kebugaran jasmani ditingkatkan. Pak Sarif Murad, tujuan PJOK mengembangkan kebugaran fisik dan mental. Oke. Silakan Kak, yang belum diketik saja. Sat, singkat padat tetapi nggak jelas atau singkat padat tapi jelas? Boleh. Kita collab di sini. Kak Fatimah, bisa diketik? Ibu itu dan nggak ada kolom buat ngetiknya, tahu dicari juga nggak ada. Nanti Kak Juh bisa hubungi Kak Dani, nanti belajar sama Kak Dani. Kak Juh pakai laptop, pakai handphone? Ini di handphone dikeluarkan semua, saya masuk ke laptop, tapi di laptop nggak ada bot chat, ruang chatnya susah dicari. Coba saya ikutan pakai tadi ya, saya coba live pakai apa namanya, pakai handphone, coba biar saya bisa pandu. Mana Dek? Yo. Videonya juga nggak bisa dibuka. Yang di Apanya? Yang di laptop videonya juga nggak bisa dibuka. Kameranya nggak bisa dibuka juga. Can use your camera. Tidak bisa membuka kamera. Saya coba ke sini. Ada dua cara ya untuk laptop pun nyala aja, Pe. kakak-kakak dan saya. Lagi jumit Bang, lagi pelatih ya. Ini adalah tampilan videonya Gisel Kak ya. Lagi jumit. Ada kali ini nih ada rekaman. Ini bisa di-download Kak ya. Ya, udah bisa. Oke, saya coba di sini ya. Siap. Kak Rauf menyehatkan siswa, Kak Fatimah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja,
kakak-kakak ketika di melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional. Oke. saya dipilih Nah, ada yang beda nih. ke drive. Coba. Kak Murino, gimana nih? Mendorong apa nih coba? Tolong jelaskan sedikit Kak Murino. Kemudian bisa dipilih folder. Kak Murino. Siapa? Gimana nih? Wih, ganti baju doi. Gimana? Mendorong apa nih? Bahasa nih. Mendorong fisik dan pembiasaan pola hidup sehat. Gimana tuh maksudnya tuh? Jadi Kemarin sudah digunakan kita selalu memberikan motivasi tentunya ke siswa dan siswi, terutama fisik. Kalau kita terbiasa berolahraga, kebugaran jasmani kita juga selalu sehat, stamina bugar, dan pembiasaan pola hidup sehat. Kita harus memberikan arahan supaya makan laptop kakak. makan yang bergizi, supaya anak itu selalu dalam keadaan sehat, tidak terhindar dari kondisi sakit gitu. Mungkin itu sih Pak. Oke, kita kasih emoticon tepuk tangan. Woi, gitu tuh. Ini juga saya belajar nih, ternyata tenang kalau di ini. Ternyata mudah sekali memberi tepuk tangan. Saya kalau Pak Gustaf nih. Canda aja. Baik, luar biasa Kak Murino ya. Ternyata benar kayak bola ini. Baik. Kita coba apa aja deh kata materi. Biasa saya share screen lagi. Entire screen. Baik, saya suka tadi tujuannya seperti itu. Kita coba. Tadi ada yang menjawab untuk prestasi katanya. Apa betul PJOK prestasi? Kita coba Asian Games 40 terakhir. Data perkembangan prestasi di Indonesia katanya. Hal ini enggak menunjukkan signifikan perkembangan. Kalau benar PJOK menjumlah prestasi Indonesia. 5 medali. Screen Kak, Naik. Cuma 1 medali. Gitu kan? Ternyata PJOK nggak menjawab hal ini, padahal PJOK sudah dikembangkan katanya. Selanjutnya, PJOK sebagai hiburan. Hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada. Gambarnya boneka, badut. Ayo, hiburan apa? Supaya refreshing ya, kakak-kakak ya. Katanya di sekolah itu PJOK itu buat refreshing katanya. Karena belajar IPA sama belajar yang lain tuh bikin pusing katanya. Sehingga butuh PJOK. Berarti manggil badut aja katanya. Masuk akal? Atau tuh kebugaran katanya. Padahal kita akui bersama PJOK yang saya bilang tadi di awal, gurunya ini luar biasa ini. Mau ada penilaian, wah PJOK dikerahkan buat bebersih. Mau ada kunjungan, bebersih. Mau ada inspektorat, bebersih nih ya. Jadi gimana PJOK itu untuk apa sebenarnya? Karena kenapa? Aplikasi yang digunakan ternyata seperti ini. Jadi apakah betul tujuan kebugaran tersebut bisa tercapai hanya dengan PJOK? Tantangannya seperti ini kakak-kakak. Tantangan utama PJOK adalah yang pertama krisis identitas. Yang diberikan yang mana Kak? Kesulitan mendefinisikan. Ya tadi siapa Kak? Nggak ada. Kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran PJOK sebagai bagian di kurikulum. Yang kedua, krisis arah. PJOK itu tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of all time. Sembari balik deh. Yang ketiga, krisis fokus. Jadi PJOK itu bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian. Coba dibuka lagi sama Kak, RPP-nya, silabusnya, terlalu banyak di sana katanya. Ini yang kita atasi dan coba kita gali dalam PKG PJOK.
Untuk itu, kita membutuhkan rekonseptuasi PJOK sebagai yang pertama, pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK adalah mendorong dan mendukung semua anak, semua peserta didik dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Tadi nyambung sama kakak tadi ya. Jadi adanya nikmat dan manfaat dari peserta didik tersebut, sehingga dia tetap olahraga walaupun tidak ada gurunya, walaupun tidak ada pelajarannya, dia lakukan hal itu tiap hari. PJOK yang memfasilitasi belajar, menikmati gerak, adanya involving dan engaging, having fun, juga Ya, ini belum dimatiin juga printeran. engaging itu nggak hanya terlibat, tapi juga punya komitmen, berperan, nggak cuma turun, tapi dia suka dan juga berperan. Enjoy, nggak punya bersenang-senang, tetapi menikmati gerakan. Dari Kota Tangsel kelas 5. Perkembangan pelajar PJOK, kondisi saat ini Kak, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada pendidik. Tuntutannya begitu. Kondisi yang diharapkannya adalah guru PJOK yang mampu memfasilitasi Ini kalau nggak ada wifi. pada murid ceria. Kondisi kedua, praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Jadi kalau yang ganteng, yang perempuan itu dibedakan. Kalau badannya gede, dia suruh tinju. Yang badannya kecil mah jangan, nggak usah tinju, kasihan. Perempuan, udah kamu mah di bawah aja nonton, supporter. Laki-laki main bola. Yang diharapkan bukan begitu. Yang diharapkan adalah pembelajaran untuk semua peserta didik, tidak terkecuali, baik yang gede, yang kecil, perempuan, laki-laki. Apakah dia cacat mungkin nanti atau tidak? Kondisi ketiga adalah kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan, belajar itu untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Nggak cuma belajar PJOK doang. Tujuan dan dampak program yang akan kita lakukan hari ini adalah satu, mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus, baik secara mandiri, pribadi maupun berkelompok. Nah, ini kita lakukan berkelompok. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Hari ini adalah kelompok satu di Cilegon, kolaborasi antara guru SD, SMP yang saya jelaskan tadi, ada guru TK juga. Tujuan kedua, akhirnya mengampu pada PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Nggak hanya berpusat, tapi secara bermakna. Terakhir, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Kalau zaman dulu mah mengolahraga masyarakat dan memasarkan olahraga secara kafah. Ya. Gimana gue mau jalan kaki? Baik Kak, sekarang kita langsung kepada pengantar lakukan modul 21 program PKG PJOK. Ini kita belum modul 1. Kak, ini ada pertanyaan dari chat, saya belum bisa buka. Cuma ini kayak dari rekan kita yang menanyakan maksudnya dari mana Kak, gitu kan? Saya bingung nih kalau jawabnya gimana. Nanti mudah-mudahan nanti bisa dibantuin. Nggak tahu, saya belum bisa saya buka. Baik, selanjutnya lagi. Pengantar lakukan modul 21 program PKG PJOK. Kakak, nanti akan ketemu ini. Sat. Pembelajaran 1, ini kita pelajari. Konsep dan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Ini ada lakukannya, dihapusin nanti. Lakukan. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan Bapak Ibu melakukan praktik belajar gerak dalam PJOK. Tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pelajaran RPP ya. Kemudian mengajar peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak ngajar berdasarkan RPP yang dibuat. Terus konten tersebut dipilih sesuai dengan apa yang kakak sedang lakukan. Sampai sini paham nggak nih Kak? Langsung tugas aja nih. Baru juga mulai ya nggak? Izin ulangi Pak. Siap, nanti kita ulangi ya. Jadi gini, kakak nanti akan membuat RPP. Setelah buat RPP, lalu praktikkan kegiatan pembelajaran dari RPP tersebut 30 menit secara natural. Dari mulai opening, inti,
dan penutup. Rekam praktik ngajar PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Nah, cara gimana? Boleh taruh kamera, kakak. Hidupin kamera, tapi jangan lupa matiin dulu tuh datanya. Khawatir ada telepon kayak saya barusan tuh kan lagi online ini ada WA atau ada kamera jadi kehambat tuh. Hati-hati. Seperti itu jangan ya. Sudut pendapatan kamera dapat menangkap semua peserdik. Jadi kakak taruh di mana gitu kan kameranya lalu menghadap peserdik. Terus boleh pakai tripod atau misalnya minta bantuan siswa satu. Nih tolong bantuin buat direkam. Apapun tekniknya, tetapi semua siswa pendidik harus rekam secara visual. Seperti itu. Yang ketiga, suara guru harus rekam jelas. Bisa menggunakan kabel tanpa mikrofon tanpa kabel atau pakai aplikasi Google Meet atau Zoom. Tapi kalau guru PJOK kayaknya rada sulit nih, mending pakai kabel aja, ya. Bisa pakai headset dengan telepon genggam yang terhubung online atau pakai device yang online. Setelah itu di-upload atau unggah RPP atau modul ajar dan link rekaman diunggah melalui LMS. Ya. Batas waktunya kita sampai tanggal 8 Oktober. Masih lama, masih ada 1 bulan lagi. Pada saat elaborasi isi modul 21. Itu batas waktu pengunggahannya. Itu Kak. Ya. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan Kakak-kakak? Paham. Asik. Paham Ya. Seperti itu Kak. Tugas saya itu. Izin bertanya Kak Fasil. Gimana Kak? Ya, izin bertanya. Mangga silakan. Untuk pembuatan videonya itu biasanya untuk mengunggahnya berapa ini kapasitas memorinya? 30 menit itu mungkin bisa besar kan gitu ya. Apakah harus dikompres dulu? Berarti itu masuk ke menu edit kan? Ya. Sedangkan tadi harusnya dengan natural tanpa edit. Ya. Oke, makasih. Jadi Kak, kalau pengalaman saya dulu 30 menit itu ternyata sekitar 1, sekian giga. Ya. Jadi pastikan kalau pakai handphonenya itu dalam kondisi yang memiliki kapasitas 2 giga nih yang kosongnya. Lalu rekam nih Kak. Setelah direkam, masukin dalam drive. Setelah dalam drive, link drive-nya itu tuh yang dimasukin dalam LMS seperti itu. Jadi nggak perlu diedit lagi, apa adanya saja. Kalau dengan editan bisa lebih gede lagi. Oh, siap Seperti itu. paham. Jadi Tujuannya apa? Link drive-nya ya, Pak. Ya, Kak ya. Tujuannya ya. Hanya dari link drive-nya ya yang di ini ya. Betul. Yang ke LMS-nya ya. Ya, betul. Natural aja, setengah jam sebentar ternyata. Awalnya saya kira kan, wah bakal lama nih. Nggak tahu aja pas saya ngajar, karena saya nggak mau 2 kali kerjaan, baru intinya baru keringetan dikit loh, kok udah 24 gitu. Belum sempat ngapa-ngapain, akhirnya ternyata ya itu sebentar. Awal-awal maka ketika banyak berpikir, kayaknya waduh ini susah amat nih, ternyata sebentar. Kenapa? Ngajar mah masalah sehari-hari sebenarnya. Seperti itu ya Kak ya. Baik. Sampai sini pertanyaan lagi Kak? Nanti ada yang bikin videonya masukin ke drive, nanti link drive-nya dikirim ke LMS. Ya, seperti itu. Jangan lupa bikin dulu RPP-nya atau modul ajarnya. Bikin modul ajarnya dulu. Iya. Bebas kan ya Kak ya? Cabangnya bebas. Mau akuatik, bola besar, bola kecil, permainan atau gerak lokomotor gitu ya. Wah, nggak apa-apa Kak. Lokomotor kalau di TK makan ada apa ya itu ya, gerak lokomotor, gitu, lokomotor, nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, jangan di TK, di SD juga ada gerak lokomotor. Iya, soalnya ada guru TK di sini. Yang mana guru TK ya? Saya belum lihat nih. Nggak ada guru TK, paling di fase A kali ya. Ya. Guru kelas 1, kelas 2 ya, seperti itu ya. Baik. Berarti untuk ke semua kelas Pak bebas. Bebas. Apa aja, kelas berapa? Boleh, kelas apa aja. Betul.
Yang menurut Kak Fatimah lebih nyaman di mana? Silakan. Seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Nggak usah dipikirin tuh, masih bulan depan. Tapi artinya kita beranjak dari itu. Dari cara mengajar baru kita beranjak lebih dalam dan lebih terarah ketika selesai materi upload itu. Makanya kenapa taruh di depan? Supaya ada persiapan, supaya ada tujuan bahwa kakak nanti akan membuat modul ajar dan dipraktekkan bersama-sama. Dipraktekkan oleh kakak dan kita saksikan bersama-sama, kita sama-sama belajar, kolaborasi, dan membuat satu saran masukan yang terbaik bagi pola pembelajaran yang kita lakukan. Dan saya juga banyak niru, ternyata selama ini saya ngajarnya belum berpihak para pendidik ketika melihat tayangan teman-teman. Seperti itu. Baik, lanjutkan Kak ya. Lagi ngejombong Anan. Ya, Sambil jalan, sambil aku lagi jalan pulang ini Kak. Iya, nggak apa-apa Kak. Jalan pulangnya nggak bawa apa-apa, soalnya takut jatuh laptopnya. Kak, Aduh. ibu-ibu ki ya. Ibu-ibu mah iyalah. Rempong. Mungkin masak sambil. Aku belum masak. Sudah Kak ya, sudah paham ini. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah pemetaan harapan dan kekhawatiran. Kekhawatiran kakak-kakak ini apa nih selama itu pendidikan? Kita coba petakan ya. Pemetaan harapan kekhawatiran ini adalah kita mulai dengan saya akan men-share Jamboard, nanti diisi Jamboardnya. Kak Jufrovia bisa via chat atau biasa memang mudah nggak apa. Kira-kira dalam perjalanan PKG tadi kata Kak Ali ada 3 bulan, ada berapa minggu tadi ya. Kekhawatirannya apa sih kira-kira ketika akan mengikuti pelajaran ini gitu kan? Kalau tantangannya pasti muncul dan kontribusi. Kontribusi itu kira-kira solusi apa yang bisa kakak lakukan mengatasi hal tersebut. Seperti ini. Apa harapan kakak-kakak yang ingin didapatkan selama pendidikan PJOK? Silakan Kak, saya coba share link di kolom chat ya. Di kolom chat saya share seperti ini. Iya. Sebentar kita coba ya, ibunya masih jalan. Lagi ngejok saya. Di sini aja deh. Set. Oke. Silakan Kak, saya share di kolom chat ya. Silakan tulis kekhawatiran kakak dalam mengikuti pembelajaran ini. Silakan Kak. Sudah keluar tuh Jamboardnya. Belum nyampe rumah. Tulis nama. Oh, minta akses. Ya ampun. Nah ini yang saya bilang di awal tadi ya. Aduh, mohon dimaafkan. Share. Pintunya masih ditutup. Ini. Oke, terima kasih Kak Anas. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa di rumah pintunya dikunci? Silakan Kak. Kekhawatiran. Boleh 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Assalamualaikum. Kak Fatimah. Kucingnya masuk. Dek, ini mama apa sih videonya nggak bisa kebuka? Bisa buka nggak? Silakan Kak diketik. Ketik di link. Di linknya. Mana linknya belum kebuka-buka gitu. Loh. Kok malah nyengir beradul. Linknya nggak kebuka. Only. Waduh. Oh, baru ngebuka link nggak kebuka kini piye toh? Share. Share.
buka link sebagai Johro. Izin Pak, share ulang linknya. Ya, bentar. Saya lagi coba nih sambil ini. Oh, satu ini ya. Cara share. Kok linknya nggak kebuka ya? Share anyway. Don. Share. Kok hilang? Zoom-nya nih. Lari kemana ini? Nah, jadi kemana ya? Sudah bisa? Nggak bisa ketik? Masa? Udah. Izin kirim ulang Pak. Kirim ulang ya. Siap. Belum bisa juga. Nggak bisa dibuka. Coba Dan dikirim Oke. Sudah, dikirim, sudah editor. dikirim Kita ke coba. HP aja Dan. Kok begini Akses ya? update. Kemana larinya? Divo, kamu tahu kan di sini gede? Nggak bisa kebuka, ini gimana sih? Sudah bisa? Nggak apa? Nggak bisa sih. Bisa Kaju. Nggak bisa Kak. Ah, iya. Ampun deh. Keluar seperti itu, yang dibuka apa? Nah, tuh digambar sama itu tuh. Oh, ngisinya di situ. Pen. Ngisinya Ya. di situ. Nah, ada tes. Oke. Oke, kita ngisinya di situ. Enggak, videonya Textbook belum aja. Tapi kok nggak bisa nulis aku ya? Silakan ada textbook, ada circle, ada laser. Nggak bisa nulisnya dari mana? Pakai Ada ini. pulpen. Pakai Sticky pulpen. note, sticky note. Nih, Pakai sticky note, pulpen. Kak. Nah, ini. Iya, pakai pulpen. Sticky note ini nih. Ini nih Control kan. Shift V. Control Shift. Nah, Gustav, tulis di sini. Gustav. Lalu itu. Silakan. Manajemen waktu. Namanya tulis Kak, nggak apa-apa. Kita sama-sama pilih warna. Ini dah. Ini siapa manajemen waktu nih? Oh iya itu. Terus save. Tulis apa sih itu coba? Wih, Rauf. Mantap. Silakan Kak Rauf. Tulis apa itu? Save. Save, mau ya langsung ke sana. Udah cancel. Cancel. Apanya di cancel? Bukan nama lah yang ditulis. Tadi tuh pertanyaannya apa gitu ya? Lupa. Selama Apa kira-kira Kaju hambatannya kalau mengikuti PKG PJOK? hambatannya ya. 1. Ditulis apa ngomong aja? Diketik. Kan lagi belajar sticky note ceritanya, Kak. Iya. Hambatannya pertama. Ini ada Padlet nanti. Kok udah langsung nggak bisa diturunin ya? Aku malah enter malah hilang tulisan nih. Sudah bisa Kak? Lancar lah ya? Aman lah ya? Enggak.
Pak, saya pindah-pindahin ini. Tuh, saya pindah-pindahin. Kakak tinggal ngetik aja. Lari-lari. Silakan. Ada bulat-bulatan. Ada yang warna pink. Ada yang tidak pakai warna. Oke. Fatimah SN. Baik. Minta bantuannya kepada Kak Hafiz. Kak Hafiz. Tolong disebutkan Kak Hafiz. Apa nih? Siap. Hambatannya. Aduh, kecil-kecil banget. Yang ada di sini, yang sudah ada di Yang kakak aja. Ini nggak apa nih, kita gede kecil nggak apa. Hambatannya kakak apa? Kira-kira. Oh, yang masalah ini sih masih kadang kalau mungkin nggak tahu ya hambatannya, mungkin karena ini baru pertama. Untuk kedepannya mungkin kayak tadi mungkin 12:30 sedangkan kita belum pulang gitu atau masih ada jam, ya mungkin masalah waktu sih kalau itu, Kak. Oke. Kak Imam, wah tadi saya nggak bisa baca nih, saya baru buka nih linknya nih. Silakan Kak Imam, kira-kira hambatannya apa nih Kak? Cuma video mama nggak bisa kebuka, Fo. Yang pertama, Sini, itu saya japri teman-teman itu. Ini saya belum bisa ngetiknya ini. Pada wae, berarti sama Pak Imam ya. Nah, itu yang pertama, Kak. Ya. Nah, saya mau ngetik, mau saya tuliskan di ketikan, ternyata saya belum bisa itu. Nah, Iya. selanjutnya, mungkin rutinitasnya saya itu berbeda dengan teman-teman yang lain, Kak Gustaf, karena waktu posisinya sekolah saya masih menumpang di SD, belum punya gedung, sehingga ketika teman-teman pulang saya baru masuk gitu. Jadi sebenarnya jam saat ini pun saya mengajar sebenarnya begitu tuh. Maka dari itu saya presentasi mau jam berapa saya ngambil di jam sore. Ya kalau yang lain yang ngajar pagi, saya ngajarnya siang ke sore, Kak. Itu aja sih sebenarnya. Bingung saya. Betul. Sekolahnya masih numpang. Suruh bangun sekolahan cepet. Iya. Betul. Itu banyak hambatan ya. Tadi kalau saya baca ini ada manajemen waktu nih, Kak Rudi nih. Ya kita tadi kolaborasi ya, pertemuan berbagai macam katakanlah latar belakang sehingga pasti ada masalah terutama dalam waktu ya. Kita coba sikapi bersama-sama, mudah-mudahan ada solusi. Tenang Kak Imam, kita tunggu terus ya. Jangan tinggalin seorang pun. Wah, kayak kata marinir mah. Nah, siap. Hambatannya kalau keluar bareng. Nah, gitu. Iya betul, keluar bareng, betul. Apa nih? Yang kalau nge-zoom agak lemot gimana nih? Siapa nih? Aku, Kak Juro. Wow, Kak Juro. Silakan Kak Juro, gimana nih? Iya itu kalau nge-zoom untuk masuk ke telinga, biasanya telinga kanan keluar telinga kiri, apa sih? Iya. Lebih baik tatap muka. Siap. Waktu dan khawatir lagi di luar. Siapa nih? Ada namanya. Kak, siapa nih Kak? Waktu dan khawatir ada kegiatan di luar. Iya sama. Kak Juro juga. Enggak, kalau saya ya waktu juga tuh kan ada dua. Saya Pak Murino. Oh iya. Banyak kegiatan di luar biasa. Kak Murino mah. Iya ini. Luar biasa. Bapak perjalanan dinas ini SPD nih. Sarjana perjalanan dinas ini Bapak Murino nih. Betul. Ya itu hambatannya ya. Baik,
selanjutnya kita coba gali lagi. Yang kedua adalah mana presentasi tadi. Set, kita buka. Tantangan tadi sudah ya. Oh, yang ketinggalan tadi. Harapannya Kak, harapan dalam PKG ini apa nih kira-kira nih? Kakak ikut PKG ini harapannya apa? Silakan di Jamboard. Di sini kita coba ganti lagi lembar kedua. Di slide kedua nih. Jangan di slide 1, udah penuh slide 1. Coba ke atas ke frame kedua. Silakan ketik sticky note di sini. Harapan kakak-kakak ikut PKG. Silakan. Silakan Kak. Harapannya. Kalau di Jamboard rada sulit, boleh di chat aja. Oh iya, dapat begitu selesai. Oke. Harapan ganti warna merah, warna orange bisa. Menambah ilmu baru. Oke. Lebih efektif. Kak Sidik, ada Kak Sidik? Adakah Kak Sidik? Tidak ada? Kak Murad ada? Kalau Kak Murad, silakan Kak Murad. Apa nih harapannya Kak Murad? Kalau tidak bisa bersuara, diketik tidak apa-apa. Harapannya Harapannya ikut PKG PJOK. Menciptakan kondisi belajar efektif. Mengikuti sampai selesai. Harapannya betul. Kak Rudi, mikrofon bermasalah. Siap Kak Rudi. Saya juga tadi bawa mic apa namanya earphone, ternyata langsung begini saja. Baik. Ada yang bisa mewakili Kak? Silakan Kak. Harapannya apa Kak? Open mic saja. Baik, saya Pak Gustaf. Ya, Mbak Kak King Kong. Silakan Kak Rauf. Yang pertama, kita sih berharap bisa meningkatkan kualitas dalam pengajaran ya. Karena kan banyak juga rekan-rekan kadang untuk mengajar itu sumbernya ya paling enggak di YouTube atau enggak yang lain gitu kan. Nah, kemudian yang kedua ini peningkatan pengetahuan buat kita. Karena menambah wawasan itu tentang perkembangan terbaru, model-model terbaru tentang olahraga, kesehatan dan juga pedagogi itu untuk meningkatkan pemahaman kita gitu. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini kepengennya sih pengembangan profesional. Supaya kita lebih apa ya dalam mengajar itu mahir lah gitu. Terus yang terakhir itu motivasi dan inspirasi lah. Oh, tulisan aku hilang, nggak ada ya. Satu lagi. Apa tuh Kak? Kalau ini kan arahnya untuk peningkatan apa namanya ya? Pengembangan terhadap diri kitanya ya. Istilahnya untuk jenjang karirnya ada nggak gitu Kak? Outputnya nanti gitu. Baik. Langsung saya jawab Pak ya. Ya, tadi siap. saya juga pertanyaan yang sama tadi dari Lebak atau nggak salah.
itu untuk apa gitu kan. Kalau Betul. PKG itu untuk sertifikasi, nah ini untuk apa FLPG ya? Tadi dijawab oleh pemateri, oleh Kak Noni juga bahwa peningkatan kompetensi diri. Lalu buat apa? Nanti kalau sudah berisi akan lebih merunduk katanya. Semakin merunduk kayak padi, pasti isinya beras katanya. Tapi mungkin untuk kenapa untuk tujuan akhirnya yang disamakan dengan PLPG itu tidak ada seperti itu. Jadi pastikan bahwa kita ilmu padi. Kira-kira gitulah jawabannya. Oh, benar. Iya. Kalau Ya. saya Kak untuk menambah supaya bermanfaat dan menambah wawasan saya karena Waduh. saya backgroundnya bukan di olahraga, Dari apa tuh, Kak? dari SAG. SAG, ya ampun, luar biasa. Siap. Sarjana alam gaib. Iya, Baik. akhirnya jadi aduh. Emang Udah berapa lama Bu tapi Bu? Kak Jun? dari itu sih dari 2008 gitu, tapi ya masih sedikit-sedikit. Iya Kak. Banyak kemarin Kak waktu di BGP juga banyak yang dari non PJOK murni ya. Tetapi Iya. karena memang keinginan yang kuat juga akhirnya bisa lebih baik dibanding yang murni ya. Karena memang kita kembali bahwa keinginan yang kuat itu lebih baik dibandingkan bakat yang ada seperti itu. Itu kata Ronaldo sebenarnya, bukan kata saya. Jadi saya cuma copy paste saja. Copy paste aja, yang penting ganti nama. Iya. Kalau Bang Dodo yang ngomong setuju aja lah. Cuma kalau Kang Rauf yang ngomong belum tentu itu. Baik, Kak, terakhir dalam modul terakhir ini adalah kesempatan pembelajaran. Kesepakatan pembelajaran adalah kesepakatan kita buat bersama, bukan peraturan ya. Kita tahu bersama Iya. apa yang kita bisa lakukan supaya pembelajaran ini lebih tetap menantang, tetapi juga tidak mengganggu. Tadi kan ada hambatannya, ya kita udah mulai ada jam pelajaran, ada jam mengajar yang berbeda. Kira-kira nih, supaya tetap hadir dalam kegiatan yang tidak sebentar ini, tetapi juga tetap menarik. Kesepakatan pembelajaran kita apa nih? Yang pertama, apakah kita harus hadir tepat waktu atau boleh sambil apa? Mangga, silakan Kak. Apa kesepakatan kita nih? Langsung saja ya. Kalau Jamboard juga. Ya, siap. Ada yang sore, ada yang ngajar pagi. Ya waktunya malam dong. Ya, jangan. Kesepakatan, boleh. Ya. Ya apa? Izin, Pak. Mangga, Pak Imam. Ya. Terkait waktu, ya karena memang saya minoritas, saya mengikuti saja Pak Gustaf. Ya. Untuk waktu. Ya artinya Semangat Pak Imam ya, semangat. tetap semangat. Ya artinya saya mengikuti saja. Tapi paling tidak ya ada keringanan lah. Ya. Luar biasa. Biarkan konon. Kerupuk keringanan mah. Ada terus kriuk. Kapas kalau ya, masih selanjutnya ya mungkin Pak Gustaf punya banyak pengalaman lah, artinya bagaimanapun kita juga tidak ingin meninggalkan kegiatan yang sangat bermanfaat ini kan. Tapi di sisi lain mungkin saya pribadi dan teman-teman di PJOK kan mungkin banyak juga kegiatan di luar ya gitu tuh. Khawatir juga ya pokoknya mah yang penting mah zoomnya masuk kayak gitu tuh Pak Gustaf. Ikutlah gitu tuh walaupun memang sambil beraktivitas. Itu aja sih saya mah. Ya. Yang penting mah pas ujian akhir dilulusin semua Pak Gustaf. Cocok itu. Kok mau? Ya. Betul. Boleh Pak Rauf, boleh Kak Rauf. Ya boleh dong, masa nggak boleh? Itu Boleh, Pak Rauf boleh, itu boleh. poin 2. Itu harapannya Berpikiran itu. terbuka dan saling menghormati. Betul. Betul. Baik Kak. Prinsipnya kita semua kali setuju ya. Tadi Kak Fatimah juga sudah jempol bahwa guru PJOK memang luar biasa. Tidak ada yang diam di tempat. Bahkan sepatu tadi bergerak terus kan. Untuk itu kita ambil kesimpulan yang pertama,
kita semua memiliki kesempatan untuk berpendapat. Silakan berpendapat ya dengan cara tentu tadi mungkin ada off cam atau ada jangan ada suara gitu kan. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Semua pendapat pasti benar. Yang tidak benar adalah kalau tidak berpendapat tapi tidak setuju kan gitu kan, yang terjadi. Jika ada yang berbicara maka yang lain mendengarkan, sudah jelas. Yang keempat, berpartisipasi penuh. Nah ini pasti sadar banget, kita tahu banget bahwa kehidupan kita berbeda tadi, ada yang ngajar siang, ngajar sore, tetapi tadi kata Bapak Rauf, ketika hadir ya pasti sangat penuh dan tetap mendengarkan. Yang poin 5, kamera selalu dalam keadaan hidup, tapi kita tahu bersama tadi ada beberapa hal yang mungkin kita harus off cam, pastikan, tapi tetap nomor 4, berpartisipasi penuh. Seperti itu Kak. Kamera saya masih belum bisa Baik, dibuka, sekarang lanjut ke tatap maya modul 1.1. Ini hanya 14 slide Kak, kita coba satsetkan. Seperti ini. End of pendahuluan, kita sekarang refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Ya, kakak-kakak, tujuan dari sesi ini adalah kita coba percepat Kak, kita jam 5, kita coba off-kan ya, jadi kita sama-sama set. Kak, gimana kalau lagi sedang PPG? Ya, sambil jalan aja Kak. Tadi sama kayak Pak Imam ya, Kak Imam, Kak Sarip, jadi sama kita coba jalani bersama-sama. Kemarin juga di angkatan kami ada yang bertanya hal yang sama, dan kebetulan di Pak Imam juga mungkin tahu kinerja kita semua ya, bahwa kita bukan orang yang tidak sibuk gitu, sehingga yang penting tadi kalau dari Kak Ali sebagai penanggung jawab PGP adalah komunikasi saja. Kalau nggak komunikasi kita nggak tahu nih, kan? Apa atau tadi Kak Juh nggak tahu handphonenya mati, kita nggak tahu. Komunikasi. Dan memang ini direkam Kak. Jadi kalau udah direkam, kadang-kadang kita nggak bisa nggak bisa melindungi atau nggak bisa berbohong. Karena hasil rekaman inilah yang dapat nilai Kak Imam, Kak Fatimah, Kak Sidik, dan Kak saya sendiri dalam melaksanakan PKG ini. Seperti itu. Baik, saya lanjutkan kembali. Poin 1 adalah peserta dapat melakukan refleksi bagaimana mereka refleksi selama menjadi guru PJOK. Apa refleksinya selama kita jadi guru PJOK nih? Poin kedua, tujuannya adalah asosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi tersebut berkaitan dengan profesi kita yang berpihak pada murid. Agendanya adalah mengenal refleksi, mengapa dan apa. Terakhir adalah alis cerita. Itu ya. Langsung saja. Apa sih refleksi? Itu adalah esensinya adalah belajar dari hari kemarin, hidup pada hari ini, dan memiliki harapan untuk hari esok. Yang penting adalah terus bertanya atau komunikasi. Seperti itu. Mengenal refleksi. Mengapa dan apa. Refleksi itu apa Kak? Kira-kira Kak? Boleh Kak langsung sebutkan saja. Refleksi itu gimana sih kira-kira? Bisa dibantu? Kak Fatimah mungkin? Saya Pak. Wih, Kak Rauf, silakan Kak Rauf. Refleksi itu proses introspeksi dan evaluasi. Oh, luar biasa. Introspeksi dan evaluasi lah. Evaluasi. Ada lagi yang bisa menambahkan? Sambil nyari cak santai. Refleksi itu mereview ulang apa yang sudah kita kerjakan. Luar biasa. Evaluasi, review ulang. Refleksi, kesimpulan pembelajaran, Kak Sarip Murad. Baik, via chat. Ada lagi Kak yang bisa menambahkan? Baik, kita coba buka salah satu contekannya di sini. Baik, selanjutnya. Udah lagi ngejom, banyak yang ngebel. Selanjutnya. Kenapa penting nih refleksi nih? Refleksi mengingat refleksi. Kenapa penting refleksi jadi? Refleksi
Silakan. Berkaca, Kak Rudi. Iya betul. Berkaca nih. Iya ya. Kalau nggak ngaca, kita nggak tahu nih. Kita udah rapi nggak nih? Jangan-jangan kalau nggak ngaca kita sok ganteng aja di padahal nih. Iya. Seperti itu ya. Koreksi dan mengevaluasi diri. Oke. Terakhir nih katanya nih. Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Lah, Apa kira-kira? halo, apa? Bukan itu. Kak Jo Enggak ada ini. apa lagi ini. Baru pulang dari sekolah. Peningkatan Apa nih? Bantu saya. profesionalitas dalam Apa yang kita bisa refleksikan Banyak nggak ngelibet kayaknya. sebagai guru PJOK? Saya baru pulang, baru ada Kak orang Fatimah, Mangga, bisa dibantu? evaluasi peningkatan profesionalitas dalam praktik mengajar. Oh, kita evaluasi ya. Baik. Kekurangan yang harus refleksi, Kak Sidik. Oke. Kekurangan kita ya. Berarti kita harus butuh bantuan sih kalau refleksi kalau gitu. Perencanaan lah ya. Apabila kita sudah ajarkan seperti itu. Baik. Selanjutnya, saya tertarik dengan tadi kekurangan yang harus kita refleksi katanya dan berkaca. Kak Rudi, gimana Kak Rudi? Kira-kira apa yang bisa kita refleksikan Kak Rudi sebagai guru PJOK? Kak Rudiansah, silakan. Adakah? Oh, mic-nya mati aja, maaf, saya nggak tahu, lupa. Oke, nggak apa, kita lanjut dulu. Malah ke atas. Ini Kak, kenapa soal refleksi ya? Tindakan seorang guru. Mic saya juga error Kak. Oh ya. Nah ini kan saya nggak tahu, nanti saya panggil terus nanti. Saya catat dulu ya bentar. Tindakan rutin adalah kita mengabsen, nyampein materi, lalu murid berbaris, kasih instruksi, dan selanjutnya. Hasil refleksi adalah katanya mengabsen dengan cara yang berbeda. Kira-kira gimana nih absen cara yang berbeda? Kalau di YouTube, di Reels itu kan ada yang absen pakai salam tos 5, ada yang 4, 3 gitu kan. Menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu dengan cara bisa pakai cons atau bisa pakai kalau di bola Kak Imam biasanya tuh biar menarik SMP itu ya, jangan kasih bola main dewek gitu ya, seperti itu. Meminta murid berbaris dengan cara mengasihkan. Kemarin saya dapat informasi dari rekan saya di PKG ini dari guru TK, ternyata ketika saya pakai di SMK tuh menarik juga tuh barisnya dengan cara permainan gitu. Ternyata enak, iya kan tadi kenapa harus kaku di SMK gitu kan, ternyata emang saya belum berpihak pada peserta didik. Memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda, bukan bahasa planet, bukan bahasa ibu, tetapi dengan bahasa yang lebih menarik dan sebagainya. 7 karakteristiknya seperti ini. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, ngecek kembali praktik pengajaran yang dilakukan. Ini akan kita lakukan nanti dalam rekaman video. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana pendekatan praktik yang dilakukan. Kita akan pelajari bahwa ternyata PJOK memiliki data dan fakta. Nanti kita belajar bersama-sama. Yang keempat, tanggung jawab dan welas asih. Jangan galak ya, guru PJOK ya, terbuka, open minded. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Jangan katanya atau jangan biasanya, tapi terus berkembang, apalagi PJOK. Untuk itulah pada hari ini kita berkumpul di sini. Kenapa PJOK? Hanya PJOK yang dilakukan PKG bahkan 3 bulan. Karena kita megang peranan penting di bagi tahun 2045. Apa itu? Nanti kita coba ulang lagi. Yang keenam, melibatkan rekan sejawat, komunikasi dengan teman-teman, baik di SMP-nya, di MGMP-nya, atau kayak hari ini, komunitas belajar. Melalui kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya. Setuju ya, tadi udah banyak tuh opini tentang poin 6 ini. Poin 7 adalah berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan integrasi model pembelajaran yang sudah, dalam tanda kutip, akan dipelajari kita bersama-sama. Aristita, silakan kakak-kakak. Kita berikut ini. Pak Raga
adalah guru PJOK yang atletis, energik, dan antusias. Pak Raga udah ngajar 8 tahun dan tahu banget tentang cara menembak bola kering di basket. Biasanya sebelum belajar PBM, Pak Raga ngasih tanda X di lapangan untuk digunakan murid sebagai tanda posisi nembak bola. Dan naruh tiang nih, sebagai perintah setinggi apa murid harus lompat untuk nembak bola kering basket. Tujuan pembelajaran ini Pak Murad, bukan Pak Raga nih ya, adalah agar bisa dibaca oleh semua murid. Wah, ditulis itu di papan tulis, keren nih ngajaran nih. Di awal pembelajaran, Pak Raga menjelaskan tentang seluruh kriteria sukses tentang teknik menembak bola. Jelasin tentang safety-nya, tentang keamanannya, dan meminta anak untuk saling membantu dalam kelompok berpasangan. Udah bagus. Murid secara berpasangan diminta untuk berperan sebagai pelatih dan atlet, lalu bergantian peran. Ketika murid menjadi pelatih, jadi muridnya akan observasi di mana temannya melakukan praktik menembak bola. Saya gedein dulu. Pada lemparan awal, mereka harus melakukan dengan cara rendahin lutut dan memastikan bahwa mereka mengerti tentang benturan jari. Oh, kebayang nih ya. Dorongan dari tangan, mata fokus pada ring basket, dan nembak. Di akhir pelajaran, setiap murid berhasil meningkatkan teknik mereka dan nembak bola. Wah, bagus Pak Raga nih. Pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga barusan dihubungkan dengan praktik mengajar PBJOK Bapak Ibu selama ini? Kedua, apabila Ibu Bapak menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang kakak-kakak lakukan? Udah paham Kak ya? Tadi ngajarnya Pak Raga ini dimulai dengan membuat persiapan dulu tuh, ngasih cons, ngasih tanda, ngasih tulisan di papan tulis, bagaimana mau melakukan apa. Ini kayak pelatih nih, mungkin Pak Imam dan Pak Murad udah tahu nih cara-cara begini nih. Tapi kalau buat guru masa kayak gini ya, ngasih X, ngasih cara nembaknya bahkan pakai kelendukan jari gitu kan. Tapi kalau di PJO kakak-kakak, apakah dilakukan hal itu? Pertanyaan pertama. Terus, pertanyaan keduanya adalah, jika kakak-kakak jadi Pak Raga, refleksi apa lagi nih yang bisa kakak-kakak lakukan, katanya gitu. Ini jawab di LMS, Kak. Cara jawabnya, kakak nanti dibuka modulnya, sama kita masuk tadi kan, dibuka satu persatu. Lakukan pembelajaran, bisa sambil santai, sambil malam ini, atau besok pagi, masih banyak waktu gitu kan. Sesantai kakak, tadi kesadaran penuh, mengikuti mempelajari modul dan dijawab di dalam LMS. Lalu mengisi refleksi perkembangan kompetisi awal PKG PJOK di LMS dan sampai jumpa pada sesi tahap maya selanjutnya katanya. Nah, pada akhir sesi kita hari ini Bapak Ibu, kita melakukan refleksi. Bagaimana kita semua melakukan refleksi selama jadi guru PJOK. Yang kedua, Bapak Ibu, kakak-kakak dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi kita sebagai guru PJOK yang berpihak pada peserta didik. Baik, kakak, di sesi pertama tadi, di slide yang 30, kita akan dipaksa untuk bagaimana memahami tentang apa sih PKG dan apa tugas awal sebagai peserta PKG. Membuat video tadi ya, pembelajaran 30 menit. Dan setelah itu, pada sesi kedua ini, kita juga diminta untuk mampu merefleksikan apa yang telah dilakukan selama ini, selama pembelajaran PJOK, dan refleksinya. Sebelum saya akhiri, kakak, saya minta kakak-kakak untuk raise hand atau langsung open mic dan bercerita, Kak, tindakan refleksi apa yang pernah kakak lakukan sebelum mengetahui tentang refleksi PJOK ini. Bangga, Kak, volunteernya 1 orang, 2 orang. Boleh?
Bisa. Halo. Kak Dani nggak ada suara? Dan kamu Dan ngomong pada nih. Nah ini kalau ini diam-diam hanyut nih nanti. Siap, Kak Dani siap. ada? Kak Raup? Siap. Biasanya. Silakan Kak Raup. Refleksi Kak Raup. Ayo Kak Dani. Ini refleksi yang sebelum ke PJOK ya? Ya, karena tadi evaluasi katanya, terus apa katanya? Gimana? Kak Rauf pernah melakukan refleksi apa? Pernah saya melakukan di salah satu perusahaan lah. Wis, bangga. Jadi kebetulan kita waktu itu dapat pekerjaan. LSM-nya muncul. Enggak, di perusahaan kita dapat PO itu sekitar waktu limit timing waktunya 6 bulan pengerjaan. Oke. Nah, setelah akhir di finishing 6 bulan di 1 bulan terakhir, di perencanaan kita awal itu emang semuanya kalau berdasarkan data sudah deal, tidak ada yang terlewat. Tetapi pas di lapangan jauh sekali berbeda dengan apa yang kita rencanakan di manajemen. Nah, belajar dari itu banyak sekali akhirnya kita tombok lah, merugi perusahaan. Salah satunya gini. Harusnya kita kan supply manpower ya. Yang seharusnya kita bayar borongan karena kita belum pernah melakukan pekerjaan itu, kita bayar per hari. Akhirnya pekerjaan tidak tercapai, kemudian pembayaran kepada karyawan membengkak. Harusnya yang dilakukan adalah borongan, ini mah kita menghitungnya per hari. Nah, di finishing terakhir, kita jebol hampir 120 juta. Nah, kemudian karena pengalaman dari itu, kita dapat PO berikutnya di 3 bulan timing. Akhirnya dengan berdasarkan pengalaman tadi, dapat PO pertama itu kita gagal, malahan kita rugi banyak gitu. Akhirnya dari pengalaman itu kita aplikasikan kepada pekerjaan berikutnya untuk lebih berhati-hati, dan sekarang apapun kita harus melalui engineer gitu kan, bisa menghitung sejauh mana dan pencapaian mana. Jadi refleks saya lakukan dari pekerjaan itu, ketika kita gagal untuk melakukan sebuah usaha ataupun kegiatan, jangan sampai kita jatuh di tempat yang sama. Nah, kemudian dari hasil itu juga ya kita bisa melakukan perkembangan untuk usaha berikutnya gitu, supaya income terhadap perusahaan kami pun tambah banyak. Terima kasih, itu aja. Pencerahan sekali. Baik. Terakhir Kak, tentang PJOK sekarang. Tadi tentang dunia nyata Kak, ya hal yang benar-benar tidak kita ketahui dan berbeda dengan dunia PJOK. Bagaimana pentingnya evaluasi atau pentingnya refleksi setelah melakukan kegiatan. Silakan Kak, tapi saya butuh suara wanita. Kita punya Kak Fatimah dan Kak Juhro. Silakan Kak. Kak Fatimah, bisa dibantu? Refleksinya apa dalam melakukan PJOK Kakak selama ini? Kak Fatimah, Kakak Juhro lagi sibuk sama cucunya Kak Fatimah. Siap. Udah pulang. Iya jam 5 ini. Iya cepet jam 5 Kak Fatimah, silakan. Iya cepet Kak Refleksi Fatimah. apa yang dilakukan Kak Fatimah? Sibuk ini. Minta inilah, minta itu. Udah Kak Fatimah. Ayo Kak Fatimah. Apa ya Pak, pengalaman yang lagi di PJOK Ya. Di sana dia ikut ibu sana ikut. Kak Fatimah, ceritakan
setelah belajar atau setelah mengajar nih, tiba-tiba kepikiran, mendingan begini kemarin tuh ya, kenapa saya begitu? Besok saya begini, nah gitu tuh. Kira-kira gitu kan, ceritakan Kak Fatimah. Pernah nggak melakukan hal itu? Mengingat kayak ini Pak, biasanya itu kalau saya refleksi yang saya biasa lakukan dan harusnya dilakukan, mengingatkan anak-anak keseluruhan kelas kalau lagi sedang baris berbaris ingin untuk senam bersama atau kegiatan imsak di pagi hari misalkan, Bukan saat pelajaran PJOK itu sendiri, setiap kelas itu kan berbeda-beda ya Pak, bentuk karakter anak dan kelompok anak atau usia anaknya di setiap jenjang kelas. Jadi kadang refleksi yang saya biasa masih saya terapkan atau mungkin PR untuk saya, mengingatkan anak-anak itu masih dengan cara mengingatkannya yang sama. Untuk kalau misalkan besok atau tidak mengerjakan tugas nggak boleh istirahat, kalau tidak berbaris atau tidak nurut nggak ikut permainan nggak boleh istirahat. Pokoknya ada aja ancaman yang harus diucap dulu gitu Pak ke anak-anak, harus selalu seperti itu. Padahal kan untuk mengingat anak-anak mungkin nggak harus selalu dengan ancaman atau harus dengan sentilan, walaupun itu hanya menyinggung sedikit anak-anak untuk sekedar mengingat apa pertanggungjawaban mereka sebagai siswa. Itu aja sih Pak. Lalu langkah Kak Fatimah untuk memperbaikinya ada? Langkahnya itu kalau dari saya masih yang jadi PR berat buat saya itu kayak untuk tidak perlu dengan mengikuti apa itu keinginan prinsip ketegasan seorang guru, atau bisa ya kita sebagai guru hanya bisa mengikuti apa kemauan siswa itu dengan cara kita berbeda-beda, dengan cara menyikapi anak-anak yang berkarakter yang berbeda-beda, tapi dengan memahami anak itu sendiri sih Pak, biar tahu kalau misalkan apa itu hak mereka dan apa kewajiban mereka. Langkahnya itu sih Pak. 2 kali tepuk pramuka. Baik. Kakak semua, Kak Juhro, Kak Rauf, Kak Imam, Kak Hafid, Kak Fatimah, Kak Dani, Kak Sidik, Kak Rudi, Kak Fatimah 2 nih, Kak Sarif dan Kak Murino. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, pada hari ini kita sama-sama baru berjalan. Saya pun baru merasakan ini pakai Google Meet itu begini, ya Jamboard itu begini gitu kan. Ternyata memang kita harus melakukan lompatan. Sekali lagi saya memberikan motivasi kepada diri saya sendiri dan juga teman-teman bahwa guru PJOK ini ternyata memiliki keistimewaan di mata pemerintah buat saya, karena di antara sekian banyak guru, sekian banyak mata pelajaran, kenapa PJOK yang memegang peranan penting untuk 2045. Saya yakin alasannya karena bukan karena kita tadi yang capable atau memiliki kemampuan yang di luar rata-rata gitu kan, sampai masalah tawuran kita, masalah ada Pak Rauf, LSM, kita yang maju. Ada masalah kerasukan pun kita gitu. Ini kenapa? Karena memang kita memiliki kemampuan yang di luar yang kita tidak mau terima, katakanlah, yang kita sudah tutupi, tetapi ternyata di mata pemerintah mungkin gitu kan kita memiliki kemampuan itu. Hanya saja kita terbiasa pada zona nyaman, sehingga udah sih Pak, udah gini aja, udah sih nggak usah belajar udah sih pakai ini aja. Padahal inilah yang membuat dunia membuka mata. Ternyata Meet, komputer, laptop,
IT itu penting di zaman saat ini. Kita jangan abai dan jangan cuek. Kalau tidak, potensi kita akan tertutupi seperti itu. Saya mengajak teman-teman juga saling memotivasi. Ayo bareng-bareng. Hari ini sudah melewati batas waktu. Saya mohon maaf, kita hanya 1,5 jam. Jadi sudah cukup hari ini. Dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetapi pastikan LMS itu selalu diisi. Teman-teman tadi yang merasa tadi ada kata Kak Ali, ada yang minta mundur karena kesibukan, karena PKG. Saya harap kakak-kakak tidak ke arah sana. Kita sama-sama saling support, saling mendukung, dan komunikasi Kak, nggak apa-apa. Ya, saya pernah di posisi kakak, ya dalam kondisi kesulitan, tetapi kita tetap berpendapat tadi kita harus beribadah melalui cara belajar. Ini yang paling utama. Baik Kak, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman? Saya. Siap, Kak Rauf. Terima kasih Kak Fasil. Jadi yang pertama, ya saya berbicara tentang bagaimana saya juga kemarin tugas akhir di Pasca, saya meneliti tentang bagaimana kenapa sampai guru PJOK ini tidak ada pengawas di kedinasan, satu. Dan bagi mereka malah enak merokok. Iya, maksudnya gini Bu, kita ini kan dianggap ya artinya urakan lah gitu kan. Oh benar. Karena apa? Semua guru bisa membackup, anggapannya begitu kalau kita nggak ada. Siswanya juga bisa belajar sendiri gitu. Jadi dengan anggapan itu, ya akhirnya saya berpikir begini. Kenapa guru PAI dan guru kelas yang lain mempunyai penilik dan pengawas, sedangkan kita PJOK tidak? Saya itu masih mencari itu, Kak Fasil. Dengan dasar apa? Ya supaya karena perencanaan kita juga dan ada yang memonitoring, kayaknya kita juga rapi. Kayaknya kita juga bisa terlihat seperti yang lain lah begitu. Walaupun kata Pak Gustaf tadi kita guru serbaguna gitu kan, apa-apa semua suruh turun. Nah, kita pengen artinya apa? Kita bisa semuanya itu ada penghargaan lah pahalanya kan. Jangan hanya pas gotong royongnya aja gitu kan kita dibutuhkan, tapi tidak ada reward dan juga yang lainnya gitu. Jangan sampai tenaga kita begitukan lantaran tidak bisa ditempatkan pada posisinya. Dengan dasar itu ya kami juga kemarin mendapatkan hasil yang kurang memuaskan, karena ya intinya kenapa tidak ada penilik atau pengawas PJOK di kota, gitu aja. Kalau boleh usul ke depan, ya semoga bisa diadakan. Usulnya kemana gitu kan, terus bisa request kemana, ya kita bisa saling bekerja sama gitu Pak Fasil, supaya lebih terarah aja PJOK-nya. RPP kita rajin gitu kan, ngajar rajin, modul rajin, segala macamnya lah. Kalau ada yang monitoring kayaknya kitanya juga lebih oke. Terima kasih. Wah, ketahuan gak pernah bikin RPP karo tepuk tangan dulu, tepuk tangan tuh yang banyak, tepuk tangan. Ya betul Karo, luar biasa emang. Ya tidak ditutup kemungkinan Kak bahwa ini awal dari kita akan mencoba merubah bentuk urakan tadi menjadi hal yang lebih baik ya. Kita yakin kita memiliki potensi itu. Mari kita mulai bersama-sama dengan tadi membekali kita pribadi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga urakannya menjadi urakan yang positif gitu kalau ya. Baik Kak, tapi sudah 5.13, sangat menarik dan banyak sekali materi yang harus kita bahas bersama-sama nanti. Aku nih buka di ya Kak, kita sama-sama bersama-sama lagi sekali lagi untuk menghidupkan diskusi ini. Materi hanyalah materi, saya lebih suka nanti kita lebih banyak berdiskusi. Baik, sebelum kita akhiri, saya akan ngambil gambar, Kak. Boleh open kamera dan kameranya nggak bisa di open. Oh iya, jangan. Enggak apa-apa. 1, 2, 3.
Konferensi tuh masih amatir Kak. Bentar. Kak. Ulangi. Oh, salah pantesan. Siap. Ulangi. Windows 1 2. Oke. Kamera aku nggak bisa dibuka. Bujur Baik, Kak. Iya, kameranya nggak bisa. Tanpa mengurangi rasa hormat, tadi ada yang lupa, Kak. Apa coba? Apa? Kita belum doa, ya Allah, pantesan rada sumuk dan waduh. Bener panas geringsang. Pantesan geringseng amat. Yolah kita hari-hari ini Karena- berdoa. No, oleh no. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kakak-kakak. Sampai jumpa dan sampaikan permohonan maaf karena melebihi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murino, oleh no. Bang Morino. Ya no, oleh-oleh ini jaluk. Wow, keadaan ini hilang. Aceh. John, on ngirim John. Ti oncok bening koniu. Siap. Oke, siap. Ntar kamu editin dulu kan. Boleh, bro. Boleh, Ken. Minum dulu. Oke, izinlah. Live. Kan. Oke. Ini juga Ustaz, terima kasih materinya sangat luar biasa. Silakan. Keluar keadaannya tadi ngilang. Ternyata Kak Gustaf, Yai. saya nggak bisa ngetik itu, ternyata mungkin tidak menggunakan akun belajar ya. Ah, iya benar. Apa ya? Emang kebiasaan. Ya, Lapor nanti. Pantesan. Tapi video Jadi apa ini kamera menggunakan ini akun nggak bisa pribadi. dibuka-buka. Iya, Ada bukan tanda belajar. serunya. Gampang dibahas di grup. Terus mempengaruhi nggak ini? Nanti saya cek lagi. Betul. Ampun Kak Imam. Iya, Wes, pakai akun belajar. sana main sepak bola aja. Kak Gustaf ini saya ada suaranya enggak? Ah, itu masuk. Oh, saya menggunakan HP akhirnya. Saya download aplikasi karena di laptopnya malah bermasalah ya nggak bisa. Mungkin dari tadi waduh kata saya. Di laptopnya Tapi belum kalau ada. login dari LMS ya, Kak ya? Jangan dari handphone ya? Ya, ini Oke, hanya oke, nggak apa-apa. aplikasi telepon. Siap. Oke, nun ya Kak. Assalamualaikum. Sama-sama Kak Rudi. Waalaikumsalam. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ju. Ya, ini mau ngebuangnya dari mana ini? Buat tutup videonya juga nggak kayak Zoom biasanya. Coba nanti saya coba blok di sini ya. Iya, nggak Iya. apa Kak Ju. Oke, Saya matiin recordingnya dulu. iya.